Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah Nurse Fatimah SKPK dengan NIDN 0917098502. Saya merupakan dosen tetap dan staf di Prodi Ilmu Keperawatan Stikes Papua. Bidang keilmuan saya adalah manajemen keperawatan. Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua, saya dipercayakan untuk mengajar di dua program studi, yaitu program studi ilmu keperawatan dan program studi profesi nurse. Pada PDD UKTPT, saya akan membahas tentang mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi ilmu keperawatan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah tim, di mana saya dan beberapa tim dosen manajemen keperawatan menjadi dosen pengampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi, di mana terdapat 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan membahas tentang konsep, prinsip, dan aplikasi kepemimpinan serta fungsi manajemen dalam tatanan pelayanan keperawatan. Mata kuliah ini juga menekankan penerapan nilai profesional, etika, dan budaya dalam praktek kepemimpinan keperawatan. Dalam pembelajarannya, metode yang digunakan yaitu seperti ceramah interaktif, studi kasus, simulasi, role play, serta project based learning untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah antara lain kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan, perencanaan manajemen keperawatan, fungsi pengorganisasian, ketenagaan keperawatan sesuai dengan kebutuhan ruang rawat, fungsi pengarahan, pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, konflik dalam asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat, konferensi timbang terima sesuai dengan konsep manajemen, serta manajemen dan pengaturan alur kerja dalam melaksanakan penanganan pasien infeksi menular. Advokat bagi manajemen rumah sakit dalam efektivitas dan efisiensi proses pelayanan dan penyembuhan pasien. Adaptasi interpersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout untuk pasien infeksi menular. Adapun penilaian yang dilakukan dibagi dalam 4 tahap, yaitu adalah kehadiran dengan bobot 10%, tugas baik individu maupun kelompok dengan bobot 30%, ujian tengah semester 30%, dan UAS 30%. Dengan total presentasi senilai 100%. Berikut adalah salah satu video pengajaran di kelas dengan mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Sekian dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya, anak-anak sekalian. Sesuai dengan modal kita, sesuai dengan modal kita minggu kemarin, maka hari ini Ibu akan membawakan materi tentang perencanaan ketenagaan keperawatan. Ya, jadi dalam keperawatan perlu sangat sekali kita rencanakan kebutuhan tenaga. Ya, jadi kita kelihatan berapa kebutuhan kita tenaga. Nanti sebentar kita sama-sama belajar berhitung ya. Oke, tapi sebelum kita belajar begitu, kita harus tahu dulu apa sebenarnya konsep dari ketenagaan itu. Ya, jadi ketenagaan adalah kegiatan manajer keperawatan untuk merekrut, memimpin, memberikan orientasi dan meningkatkan perkembangan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi rumah sakit juga adalah sebuah organisasi. Ada sesuatu hal yang ingin dicapai, ya, dicapai sehingga perlu sama-sama memiliki tujuan dalam organisasi sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Dan itu harus disosialisasikan. Semua staf baru ketika datang harus mengetahui apa tujuan organisasi, ya, karena dari sinilah kalau tujuan tercapai maka pelayanan itu akan menjadi paripurna.
Oke, ya. Tenaga kerja memastikan itu atau tidaknya tenaga keperawatan yang terampil dari perawat yang profesional, terampil dan kompeten. Kebutuhan tenaga yang masa akan datang harus dapat prediksi dan suatu rencana harus disusun secara proaktif untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Makanya seorang manajer dia sudah harus mengetahui, oh di depan ini ada Idul Fitri, ada Natal. Jadi alangkah baiknya dalam suatu ruangan perawatan, ya seorang manajer itu sudah mengatur, oh kira-kira berapa kebutuhan tenaga. Ya, kalau ingat kalian ingat waktu praktek perawat memberikan jadwal dinas, ada dinas pagi, siang, malam. Ya, jadi jadwal dinas ini adalah bagian dari jangka pendek yang dibuat oleh seorang kepala ruangan. Supaya apa? Supaya di dalam ruangannya semua berjalan lancar, karena ingat pasien tidak pernah libur. Ya, pasien tidak pernah libur, sehingga ini adalah hal-hal yang harus dipikirkan oleh seorang manajer keperawatan. Hubungan kepala ruangan dengan perekrut harus bersifat kolaboratif. Kepala ruangan terlibat dalam rekrutan, wawancara dan pemilihan pegawai. Karena kepala ruangan yang meminta tenaga, maka bagian bidang keperawatan ketika merekrut tenaga baru juga harus melibatkan kepala ruangan. Kenapa? Ya, kenapa perlu melibatkan? Karena kepala ruangan ini memiliki kriteria tertentu. Contoh, kepala ruangan UGD, ya, kepala ruangan UGD dia punya syarat. Ketika menerima perawat, yang harus dimiliki perawat adalah harus memiliki pelatihan BTCS. Dan pelatihan BTCS juga tidak diperlukan di semua ruangan. Kalau misalnya ruangan ICU ataupun ruangan OK, ya, mungkin ruangan OK tidak perlu pelatihan BTCS, tapi yang diperlukan adalah pelatihan OK. Artinya setiap ruangan-ruangan memiliki penciri tertentu, memiliki syarat tertentu. Makanya karena mereka yang meminta, maka mereka harus dilibatkan dalam hal perekrutan. Kita libatkan mereka dalam perekrutan karena mereka punya keinginan, sehingga ketika telah sampai di ruangannya masing-masing tidak perlu terlalu tidak terlalu ketat, ya, untuk menyampaikan arahan-arahan karena sudah sedikit memenuhi kriteria. Selebihnya adalah kita melakukan evaluasi. Ya, jadi makanya kepala ruangan dengan bagian personalia, bagian bidang keperawatan harus saling bekerja sama dalam hal perekrutan, harus melibatkan mereka. Program orientasi yang dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik mengajarkan perawat baru mengenai perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi. Orientasi perawat baru yang berhasil akan mengurangi terjadinya gesekan. Ya, jadi kalau kita mau kerja harus tahu dulu di tempat perusahaan itu atau rumah sakit itu kira-kira gimana tujuan organisasinya. Apakah ada senior junior atau ada yang lebih tua dan lebih muda, atau seperti apa, harus kita pahami, ya. Tapi itu adalah hal-hal yang lain daripada organisasi. Kenapa? Supaya tidak terjadi gesekan. Gesekan artinya bagus tentu, ya. Tetapi bagaimana antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Karena kalau kita bicara organisasi, maka tujuan kita adalah tujuan organisasi, bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan organisasi yang diutamakan. Ya, kepentingan organisasi yang diutamakan, bukan kepentingan pribadi. Jadi kalau kita siap bekerja, siap mendapatkan perintah, maka kita harus mementingkan kepentingan umum, mementingkan kepentingan kelompok organisasi, bukan kepentingan pribadi. Ya, menyatakan kepada kepala ruangan dalam hal mengembangkan fungsi ketenagaan, menurut dia dibagi atas 9, ya.
memberikan seorang staf, perawat yang profesional secara keseluruhan dalam ruangan, memberikan staf yang tepat dengan perbandingan perawat 1:1 dengan pasien, khususnya jam kerja, tenaga kesehatan lain dengan perbandingan 2:1 dengan pasien setiap ruangan, melibatkan seluruh staf perawat ya, dalam penyusunan program ketenagaan, pembagian tenaga perawat secara merata dalam hal jadwal dinas, libur, bertanggung jawab dalam perencanaan, membuat jadwal paling cepat 2 bulan, ya, memberikan kebutuhan staf dan hal istirahat liburan, memberikan penghargaan kepada perawat yang berprestasi. Reward paling penting sekali. Ya, tapi ingat anak-anak ya, jangan berpikir bahwa reward itu adalah uang. Ya, jadi tidak selamanya reward adalah uang. Tetapi reward adalah sebuah pemberian penghargaan terhadap apa yang kita lakukan. Misalnya, kita ditunjuk pergi pelatihan, ada 10 perawat, tetapi yang ditunjuk cuma 1 pergi pelatihan. Itu adalah merupakan bagian daripada reward. Ya, reward yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Ada banyak misalnya 10 perawat, kenapa cuma 1 yang dikirim? Kenapa dikirim 1? Karena sebagai bentuk daripada reward, pasti ada satu hal yang lebih daripada yang lain, makanya dia dituduh sebagai perwakilan untuk berangkat ya. Jadi tujuan manajemen tenaga pendampingan tenaga keperawatan yang efektif dan produktif yang dapat memberikan pelayanan yang mutu sehingga dapat memenuhi pengguna jasa, keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya serta kemampuan menghadapi tantangan internal maupun eksternal sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia setepat-tepatnya. Tujuan manajemen ketenagaan. Jadi yang diharapkan bahwa mereka duduk sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau mereka memiliki pelatihan AD, maka lebih bagus kalau dia berada di ruangan hemodialisa karena pernah mengikuti pelatihan AD. Kalau perawatnya terpapar dengan pelatihan anak, maka lebih bagus kalau perawatnya bertugas di ruangan anak. Jadi dengan adanya manajemen ketenagaan, maka kita mendapatkan banyak manfaat ya. Salah satunya tercapai tujuan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, menambah gaya kerja, dan dapat mendapat cara kerja yang menguntungkan. Ini adalah harapan semua organisasi. Ya, bagaimana mendapatkan efektivitas dan efisiensi kerja sehingga menimbulkan gairah yang kerja. Kita kan bahas seperti itu, kalau pagi-pagi pas saya bekerja di tempat kerjaku, saya mau ketemu si ibu A, si ibu B, ibu B, enak tuh, senang kan, pasti ada motivasi kita kerja ya, kalau ketenagaannya manfaat daripada manajemen ketenagaan. Kita selalu berharap pergi kantor, karena kantor kita adalah rumah kedua kita, tempat kerja itu adalah rumah keduanya kita. Nah, bagaimana kalau kita mau malas-malas bekerja? Kenapa? Fungsi ketenagaannya yang kurang bagus, manajemen ketenagaannya yang kurang bagus. Datang ke tempat kerja itu harus bersaing, ya. Pokoknya jatuhkan teman, tidak boleh anak saya boleh unggul. Nah itu tidak bersemangat orang. Kalau bukan lagi kekeluargaan dalam pekerjaan itu. Jadi dengan adanya manajemen ketenagakerjaan, maka diharapkan dapat menimbulkan gaya kerja sehingga produktivitas daripada karyawan juga ikut meningkat. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi daripada ketenagaan seperti kepemimpinan, disiplin kerja, kemampuan kerja, motivasi, kondisi kerja, dan kerjasama. Salah satu poin penting adalah pimpinan. Kalau pimpinannya itu kan marah-marah, apa yang terjadi? Kita akan malas datang kok. Ada apa lagi? Asal dapat marah lagi. Atau bikin barang baru, barang baik, semua sama saja. Tetap dapat marah. Itu akan menjadi salah satu motivasi
kerja kita. Jadi variabel yang bisa mempengaruhi daripada ketenagaan. Kondisi kerja sama, tidak. Ada teman tidak mau kerja sama, maunya kerja sama sendiri. Ya, maunya kerja sama sendiri, tidak mau kerja sama dengan orang lain. Ada yang seperti itu. Dan hal-hal ini akan kalian temukan ketika kalian berada di dunia kerja. Ya, kerja. Oke. Ya, menurut Gibson dalam dunia usaha ada 3 faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja. Ya, yang pertama adalah faktor individu, kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. Yang paling sering adalah keterampilan. Makanya anak semua, ini adalah waktunya kalian untuk belajar. Kalau tidak tahu pasang infus, belajar. Tidak tahu TTV, belajar. Kenapa? Ketika kalian kerja pasti kalian tidak mau masuk rumah sakit. Kemudian di rumah pasien jadi infus lagi, tidak tahu menginfus. Yang tahu kemampuan kita sendiri, yang tahu skill kita sendiri adalah kita sendiri. Kan tidak mungkin teriak, saya tidak tahu menginfus, saya tidak tahu menyuntik, tidak mungkin kan? Pasti dirahasiakan. Maka sekarang karena kalian masih dalam tahap belajar, mulai sekarang belajar apapun, bertanya, ya, tidak tahu menginfus bertanya, tidak tahu lewat luka bertanya. Saya tidak percaya dosen-dosen di Istiqlal Papua ini pasti akan meluangkan waktu. Bu, bisa tidak kami web mandiri? Kalian udah berapa? Kami dari 5 orang bu, kami mau belajar pasang infus. Saya tidak percaya dosen-dosen di Istiqlal Papua pasti akan memfasilitasi kalian. Termasuk ibu ya. Dapat ada yang datang. Kalau tidak ada yang datang, dari mana ibu tahu kalau kemampuan kalian sudah tahu? Dan ini akan menjadi ya, berpengaruh terhadap kinerja kita ke depan. Jadi, sebentar lagi menghafal, tidak mau datang. Ya. Kemudian yang kedua, faktor psikologi, persepsi para sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. Tidak ada motivasinya pergi kerja. Ya, tidak ada motivasinya. Ini akan menjadi pengaruh terhadap kinerjanya kita. Tidak ada motivasi. Ini ketemu lagi dengan perawat A, ketemu lagi dengan perawat B. Ketika terjadi konflik antara beberapa perawat, itu akan menjadi motivasi. Ya. Kemudian faktor organisasi, struktur organisasi, sistem kerja, kepemimpinan, sistem penghargaan, reward system. Rewardnya apa? Yang dekat dengan hati, dia yang terbakar. Ada seperti itu. Itu akan membuat, akan mempengaruhi kinerjanya kita. Percuma kita kerja. Kenapa? Kalau kita bukan anggota yayasan, kita bukan keluarga pejabat, tidak bakalan terbakar, tidak bakalan dipanggil untuk pelatihan. Ada seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi terhadap kinerja kita ketika kita berada di dunia kerja. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan kebutuhan yang ada dalam satu shift. Ya. Ini nanti yang harus kalian pahami bahwa ternyata pantas ya dalam satu ruangan itu ada dinas pagi 3 orang kalau pagi, kalau siang 2 orang, kalau malam 1 orang. Itu dihitung, tidak langsung ditunjuk. Pagi 3 orang, siang 2 orang, malam 1 orang. Atau pernah kalian berpikir waktu praktek di rumah sakit, kenapa kalau malam ya? Kenapa kalau malam itu yang dinas cuma 1 orang? Ya, sekarang kita belajar cara berhitung. Silakan dengar semuanya kertasnya. Ya. Sebelum berhitung, kita harus tahu dulu bahwa ternyata pasien itu dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Pasien yang berdasarkan ketergantungan pasien. Ya. Ini berdasarkan teori Moren. Ya, di mana dibagi atas 3 yaitu total
parsial, dan mandiri. Jadi nanti kalian kalau kalian sudah menjadi kepala ruangan, maka kalian harus tahu dasar ini. Menghitung kebutuhan tenaga di dalam ruangan. Dari mana sih didapat 3 orang yang dinas? Dari sini lah, ya. Oke, kan jadi karena berdasarkan ketergantungan, berarti kita bagi ya berdasarkan minimal care, partial care dengan total care. Ya, jadi kalau pasiennya minimal care, ciri-cirinya seperti ini. Ya, mampu menentukan tempat tidur, mampu akumulasi dan berjalan sendiri, mampu makan dan minum sendiri, mampu mandi sendiri, mampu berpakaian, status psikologi stabil, pasien dirawat untuk penyembuhan diagnostik dan operasi ringan. Kalau memenuhi kriteria-kriteria ini yang Ibu sampaikan tadi, maka pasiennya dikatakan sebagai pasien dengan tingkat ketergantungan minimal care. Ya, lihat pasiennya. Kalau pasien seperti ini, maka dia minimal care. Kalau pasien care, ya, memerlukan bantuan perawat sebagai berikut: membutuhkan bantuan 1 orang, sudah turun. Membutuhkan bantuan ambulasi, membutuhkan bantuan makan dan minum, membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut, membutuhkan bantuan untuk diabetes, ya, fase awal dari penyembuhan, observasi TTP selama 4 jam, dan gangguan emosional ringan. Kalau pasiennya tanda-tandanya seperti yang di atas yang dibacakan tadi, maka dia masuk kategori partial care. Kuncinya adalah dibantu. Ya. Kalau mau hafal partial care, lihat. Kalau dia dibantu makan, maka dia partial. Kalau dia tidak dibantu, dia minimal care. Ya, tuh. Kalau kan bagi 3 ya, minimal, partial, dengan total. Kalau total care berarti semuanya dibantu. Biasanya pasien-pasien total care kita dapatkan di ruangan ICU. Ya, semua pernah praktek, pernah lihat di ICU pasiennya semuanya perawat, mau makan perawat, diobservasi terus setiap 2 jam, ya, membutuhkan 2 orang atau lebih untuk miring kanan, miring kiri, atau sekedar mobilisasi. Ya, nah itu kita lihat kalau dia total care, ya, kalau dia total care semuanya dibantu. Kalau dibantu cuma 1 orang, maka dia parsial. Tapi kalau dia bisa mandiri sendiri, maka dia masuk minimal care. Oke, ini dia rumusnya. Ya, silakan diperhatikan. Ini berdasarkan dari yang perlu dihafal adalah yang poin 1 aja ya. Kalau minimal pagi 0,17, siang 0,14, malam 0,1, parsial pagi 0,27, siang 0,15, malam 0,07, total pagi 0,36, 0,2 siang 0,3, dan malamnya 0,2. Ya. Ini rumus nih benar-benar 12 ya yang kita gunakan di rumah sakit. Jadi silakan, jadi kalau pasiennya 2, maka 2 dikali 0,1, 2 kali 0,14, dan seterusnya. Ya. Kalau pasiennya 3, maka 3 dikali 0,17. Ya. Kalau pasiennya siang, maka pasiennya minimal dengan waktu siang, maka 3 dikali 0,14 menjadi 0,42. Ya. Ya, jadi apa yang bukan yang pertama? Kita coba latihan ya. Kalau mau latihan, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Oke, ini ada contoh perhitungan. Di ruang kerja PDS Pertamina, jumlah pasien sebanyak 20 orang. Dengan kategori 5 pasien perawatan minimal, 10 pasien dengan perawatan parsial, dan 5 pasien dengan perawatan total. Maka kebutuhan tenaganya adalah, kita coba berhitung. Ini dia. Ya. Nah, jadi si pagi, kenapa ini si pagi dengan si malam? Ingat, perawat bertugas di rumah sakit itu 3 shift. Pagi, siang, malam libur.
pagi, siang, malam, minggu. Itu tugasnya perawat. Ya, kita bagi shift. Jadi perhatikan bahwa tadi di rumusnya, ya, kalau untuk si pagi yang pertama ini minimal ya. Ini minimal, ini parsial, ini total. Jadi kalau si pagi 5 dikali 0,17 sama dengan 0,85. Ini si pagi untuk parsial, ini si pagi untuk total. Setelah dikali, hasilnya ini tambah menjadi 5,35. Begitu juga siang menjadi 3,70, simpanan menjadi 2,20. Ya, 2,20. Setelah itu, jumlah total tenaga pagi tambah siang tambah malam. Ini ya. Ini si pagi tambah siang tambah malam. Ya. Sama dengan ditambahkan semua menjadi 11,25. Ingat rumus matematika. Kalau dia di atas 5 dibulatkan menjadi 1, kalau dia di bawah 5 kita hilangkan. Ya, karena hasil penjumlahannya 11,5, 11,25, sedangkan 0,25 ini di bawah 5, maka kita bulatkan menjadi 11. Maka dalam satu hari yang dibutuhkan perawat adalah 11 orang. Sekarang Bu, bagaimana kalau dinas pagi, siang, malam? Berapa orang? Kembali ke rumus yang tadi. Ya, 5,35. 35 di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5 ya. Berarti dia dibulatkan menjadi 5. Berarti yang jaga pagi 5 orang. 0,70 di atas 5 atau di bawah 5? Di atas, maka dibulatkan dinas siang itu 4 orang. Kemudian malam 2,20. 20 itu di bawah 5 atau di atas 5? Oke, di bawah 5 berarti kita buang. Kita bulatkan menjadi 2. Maka distribusinya 5 tambah 4 tambah 2 berarti 11. Ya. Jadi 11. Sampai di sini paham ya? Ya, nanti kita belajar lagi kita belajar lagi di rumah, latihan, kita membuat seolah kita lagi tenaga perawat. Dan itu dilakukan di rumah kalian. Ya, jadi tugasnya sekarang adalah silakan buat simulasi sendiri, hitung sendiri. Nanti di pertemuan minggu depan Ibu akan evaluasi sejauh mana kalian memahami perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan 12. Ya, bisa ya? Latihan. Karena kalau kita tidak pernah latihan, kita tidak tahu sejauh mana kemampuan kita. Kita latihan terus, sehingga sampai kita paham. Nanti di minggu berikutnya diskusi lagi dengan ini. Ya, oke. Baik, karena sekalian, karena waktu sudah selesai, ya. Kita ketemu lagi di minggu depan.